Kalau menurut saya ini akan meningkat ya, karena sebetulnya, konsultan ini, fungsinya itu bukan untuk bisa mendapatkan informasi atau jawaban dari HR ini ya, untuk bertanya ke konsultan itu nggak harus dapat informasi atau jawaban, tapi lebih pada memberi perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Oke. Karena kalau informasi atau jawaban bisa googling, bisa nanya AI, pengembangan diri itu adalah tanggung jawab pribadi. Gitu. Dia harus berpikir bahwa ini adalah tanggung jawabku, karirku adalah tanggung jawabku. Dan investasi untuk diriku sendiri. Betul, Jadi nggak investasi perlu untuk diri nungguin sendiri. perusahaan. Betul. Tuntutan untuk menjadi seorang leader itu menjadi lebih besar. Gitu. Nah, kalau yang kami perhatikan banyak orang-orang yang lupa nih mendevelop dirinya menjadi seorang leader. Kemampuan orang ini untuk berkembang, gitu ya. Dimana mungkin tuntutan di perusahaan itu semakin berkembang, semakin berubah, sementara bisa jadi orang ini kurang bisa mengikuti tuntutan dari perusahaan tersebut atau dari organisasi tersebut. Sehingga bisa jadi apa yang dibutuhkan perusahaan untuk lebih berkembang, untuk lebih maju, untuk lari, ibaratnya tidak bisa dipenuhi oleh si karyawan ini sendiri. Sebuah perusahaan mengangkat seseorang yang memiliki kinerja bagus gitu ya, diangkat katakanlah seorang sales yang jualannya jago banget gitu ya, misalnya contohnya. Begitu dia dinaikin menjadi seorang leader, yang terjadi adalah dia si perusahaan itu kehilangan sales yang bagus dan mendapatkan leader yang buruk. Iya, Gitu. Karena dia nggak di-develop dari sisi sisi leadership-nya. Jadi karena saya ini seorang psikolog yang pengalaman saya lama di assessment center, sehingga saya juga menguasai kompetensi yang biasa harus dikuasai oleh karyawan. Nah, jadi pada saat konsultasi atau kadang sesinya tuh bisa jadi sesinya feedback gitu ya terhadap hasil kinerjanya dia gitu ya. Nah, pada saat seperti itu biasanya yang kita diskusikan adalah gap kompetensinya dia, apa nih gap kompetensi yang harus dicapai atau dipenuhi oleh karyawan ini. Ada juga hal-hal di luar kompetensi yang sebetulnya menjadi akar permasalahan orang ini. Misalnya nih, gap kompetensinya itu di aspek leadership. Tapi sebetulnya setelah dirunut lagi, sebetulnya ini berakar dari ketidakpercayaan dirinya. Bisa membantu mempermudah dilakukannya konsultasi ini. Sehingga tidak harus ketemu muka secara langsung. Atau mencari waktu ketemu yang cocok gitu ya. Tetapi dengan adanya platform digital ini tentunya akan sangat membantu gitu. Bisa dilakukan dari manapun, kapanpun gitu loh. Tujuan saya mau ngapain nih? Tujuan kerja saya mau ngapain? Nah, dan dengan bantuan konsultan ini akan bisa membantu memberi perspektif, melihat blind spot, sehingga arah karir saya mau kemana dan skill apa yang harus saya kuasai. Hai Work-Lifers, welcome back to podcast Work Life by Payung Pribadi bareng aku Wita. Masih dalam rangkaian menuju peluncuran fitur terbaru kita di Payung, yaitu konseling dan konsultasi. Dan setelah sebelumnya, mungkin 2 episode sebelumnya gitu ya, kita sudah membahas berbagai layanan yang tersedia di fitur kali ini. Kita akan ngobrol nih tentang salah satu layanan yang mungkin gak kalah menarik nih, yaitu konsultasi HR dan juga karir gitu. Nah, Work-Lifers, kalau dipikir-pikir, dunia kerja sekarang tuh memang penuh sekali tantangan ya gitu. Jadi ada yang individu ataupun kita semua mungkin yang merasa karirnya stuck di jalan gitu. Meskipun kita udah ngerasa kayak udah jor-joran banget nih atau udah kerja keras banget nih gitu. Terus juga mungkin bingung menentukan jalan selanjutnya tuh seperti apa, atau mungkin teman-teman ada yang merasakan konflik nih di perusahaannya gitu. Nah, tapi Work-Lifers di sisi lain juga perusahaan juga mengalami hal yang sama loh gitu. Nah, mungkin baik dari sisi perusahaan itu untuk nyari talenta juga udah mulai susah gitu ya, yang fit itu agak sulit gitu. Terus juga perusahaan juga punya tugas untuk gimana caranya nginiin engagement karyawannya tetap stabil dan juga keharmonisan si karyawannya gitu. Nah, yang nggak kalah menariknya dan pentingnya gitu,
tantangan itu tuh nggak bisa diselesaikan oleh sendiri gitu, tapi kita juga butuh sudut pandang lain gitu ya, mungkin yang memang lebih berpengalaman dari kita, yang bisa membantu menemukan solusi yang lebih tepat gitu. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita di sini udah hadir nih narasumber yang spesial gitu ya, yang memang akan berbagi seputar insight tentang HR dan karir, yaitu Mbak Umi Irawan, seorang CEO dan founder dari Tara Consulting, dan beliau adalah seorang leadership coach juga ya, Bu ya? Betul. Oke, halo Mbak Umi, apa kabar? Baik, Mbak Wita. Terima kasih loh Mbak Umi sudah menyempatkan waktunya nih untuk kita bisa berbincang. Iya, senang sekali nih saya bisa ikut Oke, semoga hari sehat. ini. Oke, nah FYI nih, Work Lifers Mbak Umi juga ini nanti akan jadi salah satu konselor juga nih ya Betul. di fitur konsultasi di Payung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau booking slotnya, itu boleh banget nanti tinggal kepoin aja gitu pas kita sudah rilis gitu. Nah, supaya nggak makin ngalor ngidul nih Mbak Umi, kita mungkin akan langsung masuk aja gitu ya. Menurut Mbak Umi sendiri melihat tantangan terkait kondisi kerja saat ini, sebenarnya apa sih Mbak yang banyak dihadapi baik individu ataupun juga mungkin dari sisi perusahaannya, apalagi ekonomi kalau kata orang-orang Maya dan juga banyak layoff di mana-mana. Silahkan Mbak Umi. Kalau menurut saya tantangan kerja dewasa ini ya memang challenging banget ya, di mana dunia kan berubah banget nih dengan terutama di tahun-tahun terakhir ini dengan adanya AI ya. Sehingga kalau menurut saya tantangannya adalah bagaimana seseorang itu mampu beradaptasi di tengah perubahan yang sangat cepat gitu, sehingga tuntutan kerjanya pun berubah banget dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Itu dia. Oke, kalau disebutin tentang adaptasi, sebetulnya sih orang-orang dari zaman dulu ketika kita kerja juga udah diomongin, kamu harus bisa adaptasi ya kerja di sini gitu. Tapi ada yang lebih ini lagi nggak sih Mbak, terutama indeks ekonomi lah gitu ya, melihat perusahaan mungkin banyak perusahaan asing yang masuk, itu tuh kita selain adaptasi itu harus apa lagi sih tantangan yang harus dihadapinya? Yang jelas adaptasinya itu bisa jadi berbeda banget dengan adaptasi yang dulu ya. Sama-sama nih beradaptasi gitu ya. Karena sekarang dunia itu kan udah global banget, sehingga apa-apa yang bisa kita dapetin informasi itu ibaratnya membanjir banget ya. Nah, adaptasi salah satu yang kita perlu hadapi adalah bagaimana cara kita memilah-milah informasi itu. Gitu, sehingga kemampuan kita memilah-milah, mengkurasi berbagai macam informasi itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita belajar. Nah, dan itu akan sangat membantu kita menghadapi berbagai macam tantangan yang ada saat ini. Nah jadi gimana nih untuk tantangan dari sisi individu sama organisasi ini Mbak? Oke, dari individu yang jelas skill itu kan udah berubah banyak sekali. Misalnya kita contohkan beberapa tahun yang lalu kita harus belajar, katakanlah untuk presentasi kita harus nguasain PowerPoint ya. Belajar bikin PowerPoint, bikin materi presentasi yang keren gitu ya. A sampai Z gitu sampai Z gitu ya. Harus dikuasain. Betul. Sekarang dengan AI semua orang begitu mudahnya bikin materi presentasi ya, nggak perlu lagi nguasain PowerPoint. Nah, sehingga skill yang kemudian berubah adalah bagaimana lebih mengkomunikasikannya hasil presentasinya tersebut, bagaimana melihat data yang harus disampaikan di presentasi itu, mengolah datanya, menganalisa datanya, mengkomunikasikannya kepada orang lain. Jadi tidak hanya sekedar
membuat materinya. Itu aja Hmm. udah menjadi tantangan tersendiri ya Betul betul. bagi Bagi individu. individu sih, Itu benar banget. contohnya. Karena ya udah jauh banget lah ya Bu Betul, ya. heeh. Dulu mah kita harus A sampai Z menguasai, terus juga karena sekarang udah adanya AI, ya berarti skill kita agak diubah. Agak Mungkin bisa diubah, betul. bikin prompt-nya yang lebih pinter kan udah bisa jadi, tapi Iya, komunikasi kita lebih deep-kan betul. lagi gitu Atau ya mungkin. datanya itu, Betul. analisis datanya yang Mhm. harus diperdalam lagi, itu salah Mhm. satunya. Terus kalau dulu itu kan misalnya kalau dari sisi bahasa Mhm. ya, Mhm. kita harus nguasain bahasa Inggris gitu Mhm. ya, banyak bener-bener harus nguasain. Sekarang ini misalnya bahasa Inggris bukan lagi tuntutan, tapi udah bare minimum, iya kan, Benar benar gitu. Jadi benar. kalau dulu semua orang Mhm. berusaha untuk kursus bahasa Inggris, Mhm. sekarang emang udah harus nguasain otomatis kayaknya ya, Mhm. karena dengan Makanya global kayak gini. iya, makanya kalau kita lihat kayaknya SD, SMP anak-anak pada pinter banget ya Bu ya. Apalagi tambahannya Mandarin gitu ya, bener. Betul gitu, skill bahasa Inggris udah Oke. jadi bare Mhm. minimum ditambah bahasa-bahasa yang lain ya, Bener bener. gitu. Karena memang perusahaan juga udah mulai perusahaan asing ya tentunya Mhm, udah mulai masuk. Terus kalau dari sisi perusahaannya nih mhm, atau organisasinya itu biasa tantangannya apa sih Mbak, kalau di tahun-tahun mhm. ini? Yang jelas, begitu masuk dunia kerja nih kan Mhm. sekarang dibanjiri oleh Gen Z ya. Nah, Mhm. Gen Z ini kan karakteristiknya memang beda banget Mhm. dengan generasi yang sebelumnya, di mana Gen Z itu sangat aware sama isu-isu yang terkait kesehatan mental, gitu. Bener. Sehingga perusahaan atau organisasi ini juga mesti melihat ini sebagai suatu hal yang mungkin perlu perhatikan juga Mhm. dibandingkan kalau generasi-generasi yang Mhm. sebelumnya gitu ya. Itu, terkait kesehatan mental. Sama satu lagi mungkin di organisasi, salah satu tantangannya adalah bagaimana agar, orang-orang yang ada di organisasi Mhm. itu menguasai skill yang lebih lagi di dalam hal leadership-nya itu, gitu. Oke. Jadi memang ya tantangannya nggak hanya di individu, tapi sebenarnya organisasi ataupun perusahaan juga ada loh gitu ya untuk menjaga Mhm, itu semua. iya, Oke. Nah, sebenarnya kan kalau indis ekonomi balik lagi ya mhm, Mbak, indis ekonomi ini orang-orang pasti banyak yang merasakan nih, apalagi sekarang mungkin aku bawa politik sedikit ya mhm, Mbak. Meskipun pemerintah sudah menyediakan banyak lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain yang kena layoff juga banyak mhm, gitu ya. mhm, Nah, dan orang-orang yang terkena layoff itu kayak merasa dirinya gagal mhm, gitu, padahal kan sebetulnya yang salah bukan dia ya. mhm. Mmm. Iya, apalagi, Mhm. kalau dia mungkin terkena layoff-nya di Mhm. usia tertentu ya, yang di mana untuk mencari Betul. pekerjaan baru Mhm. bukan hal yang mudah juga, Iya, gitu. benar benar Mhm, benar. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu nih, mhm, kayak misalnya saya terkena layoff gitu mhm, kan, saya ngerasa kok, pekerjaan saya tuh, saya gagal lah mhm, gitu. mhm, Terus juga mungkin teman-teman ada yang ngerasa, karirnya itu stagnan gitu, mhm, padahal udah merasa banyak, bekerja keras, tapi kok tetap aja kena gitu. mhm. Nah, itu biasanya karena apa sih, Mbak Umi selain, mungkin karena perusahaannya gagal berkembang, tapi ada hal lain nggak sih? Mhm. Kalau salah satunya Hmm. mungkin ya yang bisa membuat hal itu terjadi adalah kemampuan orang ini untuk berkembang, gitu Mmm. ya. Di mana mungkin tuntutan di perusahaan Mhm. itu semakin berkembang, semakin berubah, sementara bisa jadi orang ini, kurang bisa mengikuti tuntutan dari perusahaan tersebut atau dari Oke. organisasi tersebut. Mhm. Sehingga bisa jadi apa yang dibutuhkan perusahaan untuk lebih berkembang, untuk lebih maju, untuk lari Mhm. ibaratnya tidak bisa dipenuhi oleh si karyawan ini sendiri, Oke. gitu. Bisa jadi ada Mhm. skill-skill atau Mhm. kompetensi-kompetensi yang dia tidak bisa penuhi atau dia tidak bisa kembangkan, sehingga itu bisa saja terjadi. Itu salah Oke, satunya. jadi ya nggak serta-merta dari sisi perusahaannya juga gitu ya, tapi ya itu dibalikin lagi ke skill-nya yang dibutuhin. Karena Mhm, semakin, apa, zaman yang modern, skill juga banyak yang mhm. diadaptasi Iya, dan update iya. juga gitu Karena ya. tuntutan Mhm. skill-nya kan berubah sehingga Mhm. jadi ada gap antara Mhm. skill yang dia udah punya Mhm. dengan yang menjadi tuntutan baru ini, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi perusahaan nih, Mbak, apa Mmm, sih people challenge yang sering dihadapi selain tadi Gen Z-nya, mhm.
Gen Z kan banyak banget ya Mbak, Mhm. apa ya, kayak kasusnya Mhm langsung aku mhm mhm. sebutnya. Entah kasus, mental health-nya Mhm. dia, cara, dia bekerja itu ada lagi nggak sih kalau dari Mmm. people challenge-nya? Dari perusahaan nih ya, Mhm. kalau yang saya lihat nih salah satu yang menjadi, tuntutan itu adalah bagaimana perusahaan ini mengembangkan talent-talent-nya, untuk bisa, menjadi, ibaratnya tidak kerja sendiri Mhm. sebagai, individual kontributor, tapi menjadi Gimana? seorang leader. Karena ketika perusahaan itu berkembang, dia kan mungkin membutuhkan atau menyerap semakin banyak tenaga kerja ya, Mhm. sehingga orang-orang yang sudah ada di situ tidak lagi hanya dituntut untuk bekerja bagi dirinya sendiri aja, mengerjakan tugasnya, Mmm. tapi dia harus mengkoordinir sejumlah orang. Nah, dalam hal ini menjadi, tuntutan untuk menjadi seorang leader itu Mhm. menjadi lebih besar, Oke. gitu. Nah, kalau yang kami perhatikan banyak, eee, orang-orang yang lupa nih mendevelop Mhm. dirinya menjadi seorang leader, gitu. Jadi kayak naik jabatan aja gitu ya, tapi dia lupa gitu Iya ya untuk betul, heeh, mengasah heeh. skill teknikalnya Mhm mungkin oke mhm. ya, Mhm tapi mhm. skill untuk memimpin orang, mengelola Mmm. orang ini terlupakan. Nah, Ah, bisa oke. jadi si orang ini juga terlupakan Mhm untuk mengasah skill leadership-nya dia, mhm. dari perusahaan pun mungkin juga terlupakan untuk mendevelop orang-orang Orang-orangnya, ini untuk menjadi oke, seorang leader, mhm. gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, ini hampir sama kayak, podcast kita pertama kali nih, Mhm para Worklifers, yaitu tentang leadership gitu. mhm, Jadi kebanyakan leader itu tuh lupa gitu untuk mengasah skill-nya diri diri dia betul, sendiri, sehingga mhm, dia tuh lupa untuk gimana sih caranya untuk memimpin tim dan betul, akhirnya banyak yang keteteran gitu mhm. kan. Mhm, Jadi ketika dia, mhm, sebuah perusahaan mengangkat seseorang yang memiliki kinerja bagus mhm, gitu ya, diangkat katakanlah seorang sales yang mhm, jualannya jago banget gitu ya mhm, misalnya mhm. contohnya. Begitu dia dinaikin menjadi seorang leader, yang terjadi adalah dia, si perusahaan itu kehilangan sales yang bagus dan Mhm. mendapatkan leader yang buruk, Ah, iya, gitu. ini banyak Karena dia banget nih nggak yang di-develop terjadi. dari sisi leadership-nya. Mhm, Gitu. Nah, itu kemudian di beberapa perusahaan mungkin membuat program-program khusus untuk mhm, leadership gitu, itu betul. juga akan sangat bagus sekali gitu Mmm, loh. tapi Mbak Umi terkadang ya, masih banyak nih perusahaan-perusahaan ini kita senggol Mhm, saja nih heeh, perusahaan-perusahaannya. Bahkan, banyak nih di Indonesia perusahaan tuh yang memang, melupakan terkait dengan si career development ini mhm, gitu, ataupun ya itu learning development-nya itu. Jadi mereka mengangkat banyak leader tanpa mereka tuh mau untuk, menjadikan leader itu sebagai leader gitu, betul. gitu. Jadi, Nah, program betul, pengembangannya itu yang program pengembangannya ketinggalan, tuh nggak heeh, mau gitu, mhm, nggak mau keluar budget mungkin mhm. ataupun segala macem. Nih gimana caranya Mbak Umi untuk bisa menyadarkan nih para perusahaan-perusahaan kayak gini nih? Iya, yang jelas dari 2 Mhm, sisi ya, dari mhm, sisi pekerjanya sendiri betul, sama satu lagi dari sisi, perusahaan atau organisasi. mhm, Nah, dari sisi pekerjanya saya dalam setiap konsultasi dengan karyawan mhm. saya selalu menekankan bahwa pengembangan diri itu adalah tanggung jawab pribadi gitu. Dia harus Mmm, berpikir bahwa ini adalah tanggung jawabku, mhm, karirku adalah tanggung jawabku. dan investasi untuk diriku sendiri. Betul, Jadi nggak investasi perlu untuk diri nungguin sendiri. Betul perusahaan. betul. Oke, Syukur kalau perusahaan punya, program ya untuk betul, leadership. Tapi kalau tidak, mhm, apakah, si karyawan ini, eee, stuck begitu mhm, aja? Kan dia juga nggak mau ya untuk betul, karir dia ke depan. Jadi pertama adalah buat dari sisi karyawannya dia harus, mhm, melihat ini sebagai kebutuhan dia pribadi untuk betul, terus berkembang. Dari sisi perusahaan tentunya akan lebih baik jika dia membuat, kayak semacam program-program ya mmm, untuk mendevelop, apa namanya, orang-orangnya menjadi leader. mhm. Dan menjadi seorang leader itu tidak selalu hanya dengan, mengirimkan karyawannya dengan training, Mmm, gitu. Jadi selama ini kan kirim mhm, training leadership gitu iya, ya, mhm, padahal, tidak selalu itu yang dibutuhkan oleh karyawan. mmm, Bisa jadi dia diberi mungkin assignment tertentu, oke, penugasan tertentu untuk bisa mengembangkan leadership-nya dia. mmm, Atau, dia, diberikan mentor. Mungkin oke, orang-orang tertentu di perusahaan itu yang sudah mhm, memiliki kapabilitas, yang baik, bisa mementori juniornya mhm, agar kemampuan leadership-nya meningkat.
Jadi untuk menjadi seorang leader itu nggak hanya dengan training ya. Jadi ada banyak cara sebetulnya. Oke, gitu. jadi balik lagi ke kreativitas si perusahaannya Betul, sebetulnya ya. iya. Kalau nggak ada budget gimana nih caranya gitu ya. Nah itu nih yang sering dilupakan sama perusahaan-perusahaan, apalagi para HR nih gitu, yang memang tugasnya gitu ya untuk Iya. bisa mengembangkan karyawannya juga. Oke. Nah, menurut Mbak Umi sendiri nih, kalau kita lihat lagi ke dalamnya lagi nih, sebagian besar tuh people issue yang berakar di individu ataupun ya pokoknya terkait dengan people issue, apakah ini tuh kebanyakan berakar dari individu atau sistem di perusahaannya? Sebenarnya Oke. yang salah tuh apa sih? Kalau sebetulnya jadi memang ada 2 macam sih, dari sisi people-nya atau dari sisi sistemnya. Nah, gimana cara Sistemnya kita itu si melihat? perusahaan itu ya. Mhm. Yang jelas kalau dari sisi people-nya jadi ketika seseorang itu ingin mengembangkan karir itu tidak hanya terkait masalah keterampilan atau kompetensinya itu kurang apa tidak, tetapi bisa jadi ada hal-hal di luar itu yang berdampak. Misalnya bagaimana sih kepercayaan dirinya, kondisi emosinya dia sendiri, itu dari sisi people-nya, gitu. Sementara dari perusahaan tentu kaitannya sangat luas ya. Terkait sama misalnya sebetulnya visi misi perusahaannya tuh apa sih? Apakah dari sisi visi dan misinya itu kemudian ada yang ke arah bagaimana mengembangkan karyawan. Nah gitu, sehingga tentu kalau sebuah perusahaan punya visi, punya misi ke arah pengembangan hal itu tuh tentu juga akan bisa kemudian diturunkan menjadi program-program yang lebih baik untuk karyawannya gitu. Oke, jadi ya balik lagi sih sebetulnya ya. Oke, nah kalau misalnya dari sisi individu nih, Mbak Umi pengen ngembangin karir gitu, kadang kan kita kalau misalnya nih contoh saya sebagai marketing nih, saya pengen, mengembangkan karir saya, ya udah saya ikutan bootcamp-bootcamp atau ikut training-training gitu, tanpa disadari di belakangnya itu sudah tepat atau belum gitu. Nah, blind spot-nya tuh gimana sih Mbak Umi yang sering tidak disadari oleh banyak individu untuk mereka itu bisa berkembang? Jadi kalau seperti ini pada dasarnya seseorang itu harus menentukan dulu tujuan karirku tuh mau kemana. Oke. Gitu, saya mau kemana nih, saya mau jadi apa, atau katakanlah 5 tahun lagi saya pengen mempunyai karir yang seperti apa. Nah dari situ akan bisa membuat kayak semacam roadmap lah. Oke. Saya tuh mau menuju karir itu dalam 5 tahun ini kira-kira tangga apa yang mau saya langkahi, yang mau saya lewatin tuh kemana gitu. Dan akan sangat baik apabila seseorang itu memiliki teman untuk berdiskusi ya terkait sama karirnya dia gitu loh. Apakah langkah saya sudah tepat atau belum Betul, gitu. Itu sangat seperti itu. diperlukan berarti nggak hanya diri sendiri aja gitu. Akan lebih bagus apabila ada teman untuk berdiskusi karena dia bisa memberikan perspektif yang berbeda. Karena biasanya misalnya saya hanya untuk diri saya sendiri gitu ya. Saya punya tujuan karir tertentu. Nah, itu kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Sementara kalau kita punya teman berbicara, teman berdiskusi, kita akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda yang seperti dikatakan Mbak Wita tadi, blind spot-nya jadi terbantu untuk melihat. Nah, Mbak Umi kan akan jadi salah satu konselor lah gitu ya di salah satu fitur payung di kita gitu. Nah, tapi sebelumnya kebanyakan kalau sesi konsultasi Mbak Umi gitu, user-user tuh banyak ya kalau user individu nih biasanya mereka tuh konsultasi apa sih ke Mbak Umi terkait karirnya? Apakah karirnya stuck kah? Atau karirnya bagaimana? Mau switch karir kah? Kebanyakan tentang apa sih Mbak? Oke. Kalau yang individu berkonsultasi rata-rata itu jadi karena saya ini seorang psikolog yang pengalaman saya lama di assessment center, sehingga saya juga menguasai kompetensi yang biasa harus dikuasai oleh karyawan. Nah, jadi pada saat konsultasi atau kadang sesinya tuh bisa jadi sesinya feedback gitu ya terhadap hasil kinerjanya dia gitu ya. Nah, pada saat seperti itu biasanya yang kita diskusikan adalah gap kompetensinya dia
apa nih gap kompetensi yang harus dicapai atau dipenuhi oleh karyawan ini. Oke, berarti salah satunya nyari gap-nya juga gitu ya, Betul, dibantu gitu. betul. Sebenarnya gap kamu tuh di mana gitu. Ya, Oke, gap menarik. kompetensi misalnya ternyata perusahaan ini membutuhkan leadership skill di level tertentu, sementara dia levelnya masih di bawahnya. Nah, kita akan cari tuh itu gapnya di situ. Lalu kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa dia menutup gap tersebut. Baik dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan perusahaan. Oke, Gitu. dan itu bentukannya assessment. Betul, sebelumnya dilakukan assessment dulu sehingga dari hasil assessment akan diketahui gap kompetensinya apa. Oke, Gitu. menarik banget. Nanti kalau misalnya dari assessmentnya sudah diketahui nih Mbak Umi, itu flow selanjutnya itu apa nih? Ini jadi penasaran ya. Nah, setelah itu hasil assessment kan tadi dilakukan feedback ya, diberi feedback ke karyawan dan karyawan jadi bisa tahu nih, saya nih kurangnya di mana. Nah, dari sini kita bisa beri saran-saran kira-kira kegiatan mandiri apa yang bisa dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang tidak harus menunggu fasilitas dari perusahaan. Bisa jadi misalnya, oh ternyata ada buku yang perlu dia baca. Oke. Terus atau mungkin dia mencari mentor atau dia mencari role model orang yang lebih senior dari dia yang bisa dia modeling sehingga dia bisa meniru cara-cara yang dilakukan si modelnya ini supaya dia bisa menutup gap kompetensinya tersebut gitu. Itu baru yang terkait sama kompetensi. Tetapi ada juga hal-hal di luar kompetensi yang sebetulnya menjadi akar permasalahan orang ini. Misalnya nih, gap kompetensinya itu di aspek leadership. Tapi sebetulnya setelah dirunut lagi, sebetulnya ini berakar dari ketidakpercayaan dirinya. Gitu. Sama kerjaannya dia gitu. Betul, sama pekerjaannya, sama dirinya sendiri. Sehingga dia tidak percaya diri untuk tampil sebagai seorang leader yang mungkin tegas, mengambil keputusan jadi lambat, tidak berani. Nah, dari sini akar masalahnya ini kemudian yang digali lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar diberi feedback dalam proses tadi ya, proses feedback, tetapi juga masuk ke konseling. Gitu, sehingga lebih dalam lagi untuk bisa melihat akar masalahnya kenapa sih kok dia orangnya tidak percaya diri. Gitu. Apa yang bisa dilakukan agar dia mengembalikan atau melatih kepercayaan dirinya, kurang lebih itu. Wah, berarti benar-benar runtut banget dari mulai assessment gitu ya. Terus juga sisi konsultasinya, dibantu diarahinnya juga. Wah, berarti nanti ini di payung juga bakal seperti itu ya, Bisa Mbak? jadi seperti itu. Dan ini tidak hanya individu HR aja ya, Mbak, tapi juga bisa semuanya. Betul. Semua kalangan. Bisa untuk semua kalangan. Ih, keren banget tuh. Jangan lupa nih book slotnya Mbak Umi nih. Ditunggu teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin individu. Sekarang kita bergeser lagi nih ke perusahaan. Perusahaan kalau ngomongin tentang karyawan pasti ada aja. Ya, Mbak. Entah itu karyawan, kebanyakan Gen Z banyak maunya. Gen Z dikit-dikit kena mental health atau apa segala macem gitu. Nah, tapi apa sih kalau dari menurut Mbak Umi sendiri, kesalahan apa yang dilakukan perusahaan buat mengelola si people challenge ini? Dan kapan Mbak Umi ataupun si perusahaan itu harus konsultasi nih ke Mbak Umi, itu saat kapan yang tepat? Oke. Nah, kalau bagi perusahaan sendiri sebetulnya nggak cuma perusahaan ya, tapi dari sisi individu juga ya. Ketika konsultasi tentu saja sebaiknya jangan menunggu sampai masalahnya itu besar. Gitu biasanya ya. sih emang kayak gitu ya, baru kerasa dulu baru berobat gitu. Ya sama kayak kita medical check up ya, kalau udah kerasa dulu gitu ya. Kalau bisa kan sebelum itu menjadi masalah itu udah bisa dikonsultasikan gitu ya. Itu kalau bisa seperti itu. Nah, kalau dari sisi perusahaan itu sendiri bisa jadi kalau ada hal-hal yang udah menjadi problem, katakanlah misalnya kok turnover karyawan tinggi terus ya, misalnya gitu. Atau mungkin bagaimana nih mendevelop karyawan yang lebih efektif seperti apa. Nah, pada dasarnya HRD sebuah perusahaan itu
ngerti kok cara-cara misalnya ngatasin turnover, atau di people development juga ngerti. Tetapi ketika harus melakukannya secara khusus atau Mhm. intensif, itu yang bisa jadi HRD itu kadang terbatas dari sisi waktu. Sehingga Oke. kadang perlu partner nih, perlu partner Mhm. untuk diskusi, untuk Betul. berkonsultasi gitu, atau Oke. untuk membantu mengaplikasikannya di lapangan. Nah, Hmm. itu kadang-kadang perlu partner yang dalam hal ini konsultan ya, Mhm untuk mhm. bisa mengaplikasikan hal ini, Oke, tapi aku gitu. dapat banyak laporan juga nih, Mhm. Mbak Umi. Ini balik lagi sih kita, konsultasi juga sekaligus nih sama Mbak Umi. Terkadang balik lagi, Mbak Umi bilang, HR itu tahu kok apa yang harus dilakukan Mhm. gitu. Mhm. Tapi terkadang dia juga, terbatas dari sisi kebijakannya Mhm. gitu. Mungkin HR tuh tahu kita harus kayak gini A, B, C, D, Mhm. tapi mungkin owner-nya ataupun Mhm. mungkin si levelnya itu tidak mengerti. Mhm. Tapi kan balik lagi, tujuan HR itu bisa menjembatani Mhm. antara manajemen dan juga, para karyawan. Gimana sih menurut Mbak Umi agar HR ini tuh bisa meyakinkan si level bahwa, "Aku tuh butuh bantuan loh, Mhm. HR tuh butuh bantuan loh," gitu. Gimana nih, Mbak? Nah, memang dalam hal ini baik HR maupun Mhm. owner gitu ya, Mhm. terkadang tetap memerlukan bantuan dari pihak konsultan atau Mhm. pihak eksternal untuk bisa mengatasi beberapa masalah tenaga kerjaan lah gitu Mhm. ya di perusahaannya. Karena, dari sisi konsultan sendiri sebagai pihak eksternal ini Mhm. kan, pihak yang independen ya, sehingga Mmm. bisa memberikan masukan atau saran-saran yang mungkin diperlukan oleh HR atau owner tersebut. Oke. Salah satunya misalnya contoh paling mudah ya, Mhm. ketika memberikan konsultasi atau feedback Mhm. kepada karyawan, Mhm. kalau HR sendiri kan ketika memberikan feedback atau konsultasi itu kan bisa jadi ketika ada hal-hal yang sensitif yang Betul. harus disampaikan kepada Mhm. karyawan, karena berada di perusahaan yang sama dan Mhm. bisa jadi setiap hari ketemu, Mhm. mungkin ketika menyampaikan hal-hal yang sensitif kan jadi ada situasi yang kurang Canggung nyaman ya, gitu ya, canggung jadinya, gitu ya. kemarin saya jadi, dapat Mhm, penilaian nggak iya, enak setiap gitu. hari ketemu Oke. gitu ya. Nah, Mhm. tapi kalau hal ini Mhm. dilakukan oleh konsultan, dalam Mhm. hal ini, entah itu psikolog Mhm. atau konsultan karir gitu Mhm. ya, karir dan HR, di pihak yang independen, si konsultan Oke. ini dan pihak eksternal itu bisa lebih menyampaikan Mmm. masukan-masukannya secara lebih objektif dan apa adanya. Dan karena Mmm. kita berada di luar, sehingga nggak setiap hari kan Mmm. ketemu dengan karyawan tersebut. Situasinya Oke. menjadi lebih lebih enak, lebih Mhm. cair, dan hal-hal yang konfidensial dari sisi karyawan pun akan lebih terbuka ketika Mmm. mendiskusikannya dengan konsultan, Oke, karena seperti itu. orangnya nggak tiap hari ketemu juga Betul, gitu ya, bukan di jadi lebih perusahaan itu, gitu. oke. Nah, kalau misalnya dari sisi Mbak Umi melihat dari tahun ke tahun, baik dari individu ataupun, dari perusahaan gitu ya, kebutuhan terhadap HR dan karir konsultan ini tuh, bakal terus meningkat nggak sih? Apa emang setiap tahun juga udah mulai meningkat atau seperti apa? Mhm. Nah, kalau menurut saya ini akan meningkat ya, Hmm. karena sebetulnya, konsultan ini, fungsinya itu bukan untuk bisa mendapatkan informasi atau jawaban dari Mmm. HR ini ya, untuk bertanya ke konsultan itu nggak harus dapat informasi atau jawaban, tapi lebih pada memberi perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Oke. Karena kalau informasi atau jawaban Mhm. bisa googling, bisa Mhm. nanya AI gitu Mhm. ya, tetapi kalau ini bentuknya adalah dengan manusia juga Mhm. dan bisa berinteraksi, maka Mhm. sudut pandangnya itu bisa ditambahkan dan bisa mendapatkan yang kita bicarakan di depan tadi, Mhm. ada blind spot yang bisa Mhm. didapatkan atau dilihat Mhm. oleh HR maupun oleh karyawan, untuk masalah-masalah tertentu, Oke, gitu. jadi memang trennya juga akan terus meningkat lah ya dari tahun ke tahun, Mhm. oke. Nah, kalau melihat, Payung dan juga Mhm. mungkin platform digital lainnya yang mengadakan sesi konsultasi, Mhm. seperti ini, itu, menurut Mbak Umi akan membantu nggak sih orang-orang? Apakah memang mungkin nggak bisa Mbak Wita kalau platform digital kita bisanya, face to face secara Mhm. offline atau Mhm. seperti Mhm. apa Mhm. nih? Justru kalau menurut Mmm. saya sekarang dengan kemajuan teknologi Mhm. digital ini sangat bagus sekali ya untuk Mmm. bisa membantu, mempermudah, dilakukannya konsultasi ini. Sehingga Mmm. tidak harus ketemu muka secara langsung, Mmm.
atau mencari waktu ketemu yang Mhm, cocok gitu ya. betul. Tetapi dengan, adanya platform digital ini tentunya akan sangat membantu Mmm, gitu. Bisa dilakukan dari manapun, mhm, kapanpun gitu loh. oke. Itu Jadi kan praktis iya banget ya iya, berarti. bisa di mana aja, bisa kapan aja, janjian Betul. kapan Heeh aja gitu ya. heeh. Oke. Nah, menurut Mbak Umi sendiri kalau dari sisi perusahaan nih gitu, kadang kan perusahaan juga ragu ya, Mhm "Aduh saya harus ngundang, konsultan nggak ya?" Gitu mhm untuk, permasalahan di perusahaan saya. mhm. Jadi mereka tuh banyak yang ragu. Tapi menurut Mbak Umi sendiri, kapan sih perusahaan ini tuh harus bener-bener mendatangkan konsultan? Ataupun Mmm. ya seenggaknya konsultasi aja dulu deh Mhm gitu. mhm. Tentunya ketika ada permasalahan-permasalahan yang ingin didiskusikan, yang ingin Mhm, bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari mmm, yang sudah dimiliki oleh, HR ataupun owner-nya sendiri, mmm. gitu. Tapi kan saya udah punya HR, kan saya udah punya tim HR. Kalau owner Mhm. kan biasanya Mhm kayak mhm gitu ya, mhm mhm. "Kayaknya saya nggak butuh konsultan." Nah, gimana cara meyakinkan owner dari Umi? Nah, Mhm, pada dasarnya tentu, mmm, konsultan itu bisa memberi sudut pandang yang lebih berbeda lagi ya, mmm, karena konsultan ini kan bekerja dengan banyak perusahaan, tidak hanya oke. dengan satu perusahaan, Mhm, sehingga bisa dibilang best practice dari berbagai macam perusahaan ini mhm, biasanya dikuasai nih oleh para mmm. konsultan, Kalau HR gitu. kan belum tentu ya, mana tahu Biasanya hanya HR-nya di satu perusahaan iya, itu. kerjanya mungkin di situ aja, belum Heeh. melihat perspektif yang lebih luas Mhm. lagi. Dan Oke. Seru banget sih. Dari A sampai Z tadi kita udah ngobrolin banyak tentang konsultasi, terus juga tentang, HR dan career mhm. development juga. Nah, kalau kita lihat nih Mbak Umi, ini, kita agak jauh-jauh dulu deh sama materi. Gimana sih Mbak Umi melihat, dunia kerja ini, Mhm selama 5 sampai 10 tahun ke depan? Apakah indeks ekonomi ini akan terus berjalan? Mungkin, mhm ke depannya Mbak Umi tuh kayaknya PHK-PHK bakal makin banyak nih, atau mungkin bakal banyak skill yang makin terupdate nih, mhm atau kayak mhm. gimana nih 5 sampai 10 tahun ke depan? Oke. Yang Mhm, jelas ini tantangannya 5 sampai 10 tahun ke depan ini kan semakin, eee, udah nyata di depan mata kita ya mmm, tantangannya gitu ya, baik dari sisi, eee, negara kita di mmm. Indonesia ini yang kondisi apa namanya, ekonominya juga sedang berjuang lah ibaratnya gitu Betul, ya. lagi gonjang-ganjing. Lagi nah sehingga, Mhm, setiap orang, perlu mempersiapkan mmm, dirinya. Gitu, tidak hanya dari sisi perusahaan ya, tapi mhm, setiap orang nih perlu mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam skill mmm, dan nah tapi sebelum punya skill itu, balik lagi ke tujuan saya mau ngapain nih, tujuan mmm, kerja saya mau ngapain. Nah, dan dengan bantuan, konsultan, ini akan bisa membantu memberi perspektif, melihat blind mmm, spot, mhm. sehingga arah karir saya mau kemana dan skill apa yang harus saya kuasai. Itu bisa dibantu juga Bisa gitu ya? dibantu dengan Oke. konsultasi karir dan Mmm, HR ini. apalagi 5 sampai 10 tahun ke depan anak Gen Z bukan, orang yang muda lagi Betul. gitu ya. Apalagi Udah punya zaman adik-adik dia iya, Gen Alpha. betul. Terus sebelum Gen Z itu Gen Boomers ya? Gen Eee Gen X. Oh iya, Gen X itu Dan nanti juga udah makin agak ini juga, berumur mhm, juga. Nah, gimana mhm, caranya saya untuk bisa tetap bekerja, untuk bisa tetap, produktivitasnya masih betul. berjalan, itu Mmm, apa yang harus saya kuasai gitu. Kalau misalnya bingung, tinggal bisa berkonsultasi berkonsultasi. aja gitu. Oke, Mbak Umi, kesan terakhir deh Mhm, sebelum kita penutupan. Apa pesan Mbak Umi nih untuk, mereka-mereka ataupun para mhm, work lifers yang sedang menghadapi people challenge saat ini? Ah, mmm, berat banget ini mhm. pertanyaan. Kalau dalam pandangan Mhm, saya, teman-teman sekalian itu nggak perlu, eee, apa ya, mmm, nggak usah sendirian lagi. mmm, Sekarang ada temennya nih, kalau mmm, mau berkonsultasi, oke, gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah mhm, sendirian lagi, ada temennya ngobrol, ada mhm, temennya diskusi kalau mau ngobrolin karir dan pekerjaan.
Jadi nggak usah diskusi sama temen yang kadang belum tentu arahnya kemana, Betul. mending langsung konsultasi aja sama pakarnya. Iya. Oke. Seru banget nih obrolan kita hari ini sama Mbak Umi. Terima kasih banyak Mbak Umi atas Sama-sama, waktunya Kak dan Wita. semua perspektif yang sudah dibagikan nih keren banget nih gitu. Oke, semoga dari diskusi ini work lifers juga semakin paham ya gitu bahwa tantangan yang ada di dunia kerja ini baik sebagai individu ataupun para organisasi atau maupun perusahaan ini tuh wajar banget ya Mbak Umi ya. Yang terpenting kita nggak selalu menghadapinya semua sendirian karena memang sekarang sudah ada temannya nih dari konsultan juga kayak gitu. Yang penting kalian jangan malu, jangan ragu, tinggal book slot aja untuk sesi konsultasi di Payung. Nanti semua masalah teman-teman itu bisa kita bantu seperti itu. Nah, buat para work lifers yang sedang menghadapi kebingungan gak hanya soal karir ataupun soal yang lainnya gitu ya, itu kita bisa banget nih untuk manfaatin layanan konsultan HR dan karir yang ada di fitur konseling dan konsultasi di Payung yang nanti sebentar lagi akan rilis. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan, pantau terus nih untuk platform Payung. Sebentar lagi kita akan segera launching di bulan Agustus ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau booking slotnya Mbak Umi, silahkan nanti tinggal dikepoin aja. Ditunggu ya. Oke, segitu dari kami. Mungkin bagi teman-teman jangan sampai kelupaan lagi notifikasinya di on kan gitu ya, loncengnya di on kan biar nggak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Saya Wita pamit undur diri. Bye work lifers. Do 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 do.